Perang telah berubah. Musuh tak lagi datang berbondong-bondong, tapi meluncur senyap dari langit, menyerang dalam hitungan detik, tanpa wajah, tanpa suara. Di tengah ancaman, rudal presisi dan drone kamikaze bertenaga artificial intelligence, siapa yang masih berani berdiri di garis depan? Jawabannya adalah Infanteri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Bukan lagi pasukan jalan kaki, tapi garda tempur berteknologi, terlatih, dan siap bertempur di era peperangan generasi kelima. Inilah kekuatan baru infanteri TNI Angkatan Darat tahun 2025. Lebih cepat, lebih mematikan, dan lebih penting dari sebelumnya. Fondasi kekuatan infanteri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di balik kekuatan militer sebuah negara, selalu ada satu elemen yang tak tergantikan, infanteri. Dan di Indonesia, infanteri bukan sekadar kekuatan, mereka adalah roh pertahanan darat Nusantara. Infanteri TNI Angkatan Darat berdiri di garis depan setiap misi tempur. Mereka bergerak di hutan, di pegunungan, di garis pantai, dan di medan urban. Dari perbatasan Kalimantan, lereng Papua, hingga jantung kota besar, infanterilah yang pertama datang dan terakhir meninggalkan medan. Pada tahun 2025, jumlah dan penyebaran mereka tetap besar, tapi bukan itu yang membuat mereka kuat. Yang membedakan adalah bagaimana mereka berubah. Pasukan infanteri kini bukan hanya prajurit dengan senapan, mereka adalah operator taktik, navigator digital, dan pion penting dalam jaringan tempur terpadu modern. Setiap langkah, mereka terhubung dalam sistem komando berbasis teknologi dengan kecepatan informasi yang menyamai medan perang Sibir. Transformasi infanteri TNI Angkatan Darat bukan retorika, tapi realitas yang disiapkan untuk menghadapi perang generasi kelima. Mereka siap bukan hanya karena jumlah, tapi karena adaptasi. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Strategi dan taktik tempur terbaru Infanteri Tentara Nasional Indonesia. Dulu, strategi infanteri bergantung pada kekuatan jumlah dan daya tahan. Tapi kini, di tahun 2025, strategi itu telah berevolusi menjadi lebih dinamis, lebih presisi, dan jauh lebih berbahaya bagi musuh. TNI Angkatan Darat melakukan perubahan besar dalam pola pikir tempur infanteri. Fokus utama, mobilitas tinggi, daya serang cepat, dan integrasi teknologi. Satuan-satuan infanteri kini diposisikan sebagai elemen fleksibel, siap digerakkan cepat ke titik konflik manapun, dengan logistik dan perlindungan yang telah disesuaikan dengan kondisi tempur modern. Salah satu pilar utama strategi baru adalah pembentukan batalion infanteri mekanis tambahan. Pasukan ini dilengkapi kendaraan lapis baja dan sistem komunikasi real time. Mereka bisa bergerak, menyerang, dan bertahan dengan kecepatan yang tak bisa dilakukan infanteri konvensional. Tak hanya itu, skenario tempur yang dilatihkan kini telah disesuaikan dengan ancaman nyata, mulai dari serangan drone bunuh diri, rudal presisi jarak jauh, hingga gangguan komunikasi berbasis siber. Infanteri dilatih bukan hanya untuk bertempur, tapi untuk bertahan hidup dan tetap efektif di bawah tekanan teknologi canggih musuh. Operasi perkotaan, operasi penyergapan, hingga infiltrasi malam hari kini bukan lagi simulasi biasa. Tiap manuver dikembangkan dengan pendekatan intelijen, diperkuat oleh data dari drone pengintai dan satelit lokal militer. Infanteri TNI Angkatan Darat tidak lagi bergerak dalam gelap. Mereka bergerak dengan mata dan telinga digital yang selalu aktif. Strategi baru ini memberi satu pesan kuat, bahwa infanteri bukanlah pasukan masa lalu. Mereka adalah kekuatan masa kini yang terus bergerak menyesuaikan zaman. Dan yang paling penting, mereka kini bisa mengalahkan musuh, bahkan sebelum musuh tahu mereka sedang diburu. Kendaraan tempur dan alutsista baru Infanteri TNI Angkatan Darat 2025. Dulu, infanteri dikenal dengan berjalan kaki melintasi medan berat. Tapi di era 2025 itu berubah total.
Kini, setiap gerak pasukan infanteri TNI Angkatan Darat dilindungi dan digerakkan oleh kendaraan tempur modern hasil karya dalam negeri yang terus berevolusi. Inilah Anoa 3, generasi terbaru kendaraan lapis baja 6x6 buatan PT Pindad. Dengan bobot 20 ton, tenaga 460 horsepower, dan perlindungan setara standar NATO level 2, bahkan bisa ditingkatkan ke level 4. Didesain untuk menembus medan ekstrem Indonesia, sekaligus memberikan keamanan maksimal bagi prajurit di dalamnya. Di lini yang lebih berat, hadir Harimau 30 ton, kendaraan tempur infanteri hasil kolaborasi Indonesia-Turki. Dengan meriam 30 mm otomatis, fire control system digital, dan kapasitas 3 kru serta 10 personel tempur, Harimau bukan sekadar kendaraan, tapi pelindung dan kekuatan tempur bergerak. Yang menarik, semua kendaraan ini tidak berdiri sendiri. Mereka sudah terintegrasi dengan sistem komando digital. Artinya, pergerakan infanteri kini terkoordinasi secara real time, mulai dari pusat komando hingga ke pasukan terdepan. Dan ini baru permulaan. TNI Angkatan Darat juga mulai mengadopsi kendaraan taktis ringan, Rantis, versi terbaru dengan fitur drone launcher, sensor malam, dan kemampuan komunikasi lintas satuan. Infanteri kini bukan sekadar pengguna senjata, tapi operator dari sistem tempur cerdas yang dapat bergerak, bertahan, dan menyerang secara adaptif. Dengan kendaraan-kendaraan tempur modern ini, infanteri Angkatan Darat bergerak lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih mematikan. Senjata individu dan perlengkapan prajurit infanteri TNI Angkatan Darat 2025. Seorang prajurit infanteri hanya skuad perlengkapan yang ia bawa. Dan di tahun 2025 perlengkapan itu telah naik kelas. Kini, setiap prajurit infanteri TNI Angkatan Darat tak hanya membawa senjata, tapi juga membawa keunggulan teknologi di setiap langkahnya. Senjata standar mereka adalah SS-2P4 buatan PT Pindad, senapan serbu ringan, presisi tinggi, dengan pelontar granat terintegrasi. Dipadukan dengan optik digital, red dot sight, dan lampu taktis, senjata ini dirancang bukan hanya untuk bertempur, tapi untuk menang dengan efisien. Dalam menghadapi ancaman kendaraan tempur dan lapis baja, infanteri dibekali dengan senjata anti-tank sekali pakai seperti T-90 dan AT-4. Ini bukan senjata cadangan, tapi solusi ketika tank musuh datang tanpa peringatan. Dan bagaimana dengan perlindungan? Kini, prajurit infanteri mengenakan Integrated Personal Protection (EPP), armor ringan tahan peluru, helm digital, dan rompi modular yang dapat disesuaikan dengan misi. Beberapa satuan elit bahkan telah dilengkapi sistem pelacakan GPS personal, sistem komunikasi head-mounted, dan kemampuan night vision and thermal imaging untuk dominasi malam hari. Ketika musuh bergerak dalam gelap, infanteri Angkatan Darat melihat lebih dulu. Dan ketika musuh menembak secara acak, prajurit Indonesia sudah tahu arah datangnya bahaya berkat teknologi pelacak akustik. Ini adalah wajah baru seorang prajurit infanteri. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi cerdas, terkoneksi, dan siap menghadapi tantangan di luar nalar peperangan konvensional. Inilah kekuatan infanteri Indonesia yang tak hanya berlari di medan berat, tapi juga melangkah sejajar dengan zaman, dengan strategi baru, peralatan modern, dan semangat yang tak bisa ditiru oleh algoritma manapun. Mereka bukan mesin, mereka bukan robot, tapi manusia luar biasa yang siap berdiri di hadapan bahaya, agar kita semua bisa hidup dalam damai. Tahun 2025 bukan hanya babak baru bagi TNI Angkatan Darat, tapi babak baru bagi pertahanan bangsa, dan infanteri selalu berada di barisan paling depan. Jika Anda bangga dengan kekuatan pasukan infanteri Indonesia, bantu sebarkan video ini, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Infanteri 2025, siaga tanpa batas.
Karena kekuatan terbesar pasukan kita adalah semangat yang datang dari rakyatnya.